Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alwi Putra Perdana. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas mata kuliah analisa kebutuhan sistem. Jadi kita langsung ke tugasnya saja. Nah, di sini saya membuat alur dari sebuah sistem peminjaman buku perpustakaan. Yang dimana kita mulai dari flowchart. Nah, di flowchart ini kita mulai dari anggota yang menyerahkan buku ataupun kartu anggotanya ke sistem perpustakaan yang dimana nanti akan di-scan kartu anggota, lalu setelah berhasil di-scan, ada decision di sini, yang dimana keterangannya adalah apakah anggotanya valid ataupun tidak. Nah, jika tidak, dia akan ditolak pendaftarannya dan menampilkan pesan error seperti ya pesan error pada umumnya di sebuah sistem lah ya. Nah, jika iya, dia akan masuk ke decision yang kedua, yang dimana apakah ada denda ataupun limit penuh. Jika ada, Nah, jika ada, dia akan ditolak peminjaman bukunya dan akan diarahkan ke bayar denda tersebut. Nah, jika tidak, dia akan lanjut ke scan barcode buku, lalu akan menyimpan data transaksi peminjaman tersebut. Nah, lalu sistem akan mengupdate stok buku tersebut menjadi dipinjam, lalu lanjut ke cetak peminjaman dan selesai. Seperti itu untuk flowchartnya. Jadi, kita sekarang lanjut ke diagram konteks. Yang dimana yang bulat besar ini adalah sebuah sistemnya, sistem peminjaman buku. Nah, di sini ada dua entitas. Yang satu, anggota yang dia akan memberikan data dirinya dan permintaan peminjaman buku. Nah, sistem tersebut akan memberikan kartu anggota, bukti peminjaman, dan info buku yang tersedia ataupun dipinjam, seperti itu. Lalu di sisi lain ada ini pustakawan, yang dimana dia akan menerima info stok buku dan laporan peminjaman buku dari sistem utamanya. Dan dia akan memberikan data buku yang dipinjam dan akan memvalidasi peminjaman tersebut untuk diagram konteks ini. Jadi setelah diagram konteks dan flowchart tadi, kita akan lanjut ke yang paling utama dari tugas ini yaitu diagram zero ataupun DFD level 0. Ya di sini terlihat agak rumit lah ya alurnya. Nah, di sini kita akan mulai dari proses yang pertama. Proses pertama itu adalah pendataan master ini, yang dimana proses ini merekam identitas anggota dan data bukunya, lalu kemudian eh, data tersebut disimpan ke dalam database. Nah, di sini ada database-nya, database anggota atau data anggota ya, D1 ini, dan akan disimpan ke data buku. Lalu seperti itu. Lalu kita lanjut ke proses kedua, yang dimana ini adalah pencarian buku. Proses ini tuh dipakai pas anggotanya mencari buku untuk mencari bukunya menggunakan keyword ataupun judul. Misal dengan judul buku apa gitu. Seperti itu, maka akan muncul. Jadi sistem akan mencarinya di database buku ya dari sini nih dan mendapatkan detail informasi. Lalu untuk proses yang ketiga, yang ini adalah core atau intinya yang dimana proses ini memvalidasi anggota dan buku, lalu mengupdate stok, terus mencatat transaksinya ke dalam database data transaksi ataupun D3. Nah, di sini nih dia. Jadi proses ini juga yang mengeluarkan bukti peminjaman buku tersebut. Lalu setelah itu ada proses yang keempat, yang terakhir. Di sini pembuatan laporan. Jadi sistem ini tuh merekap semua data transaksi untuk dijadikan laporan peminjaman seperti itu. Jadi direkap laporan peminjamannya, terus diserahkan kepada pustakawan yang posisinya ada di sini. Seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulan dari penjelasan proyek atau tugas ini yaitu sistem itu dirancang agar proses pendataan, pencarian, hingga transaksi dan pelaporan berjalan otomatis dan saling terintegrasi. Jadi sekian penjelasan saya. Jikalau ada salah kata ataupun kurang jelas, jadi mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.